Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Selamat bertemu kembali dengan saya, pelajaran Al-Quran Hadis. Saya Pak Safari. Hari ini kita akan memulai pelajaran awal dari semester genap. Oleh karena itu, semoga kalian tetap bisa mengikuti semua yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Dan kali ini dengan saya pelajaran Al-Quran Hadis. Kita mulai di semester genap ini pelajaran Quran Hadis kelas 7. Kelas 7 bab pertama mengenai qalqalah ya. Jadi pembahasan kita awal semester genap ini materinya membahas tentang qalqalah ya. Kalau nanti kalian sudah memegang bukunya, nanti bisa kalian lihat ya. Kalau nanti sudah pegang bukunya, bisa kalian lihat kelas 7 Quran Hadis buku LKS-nya halaman 4 ya. Yang pertama, sebelum kita memasuki materi tentang qalqalah, sebagai pendahuluan bahwa ketika baca Al-Quran kita harus mengikuti beberapa aturan atau ketentuan di dalam membaca Al-Quran. Ada ketentuan panjang pendeknya, bagaimana dibaca panjang, bagaimana dibaca pendek hurufnya. Kemudian juga ada ketentuan bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran atau yang dikenal dengan makharijul huruf. Contoh, kalau kalian nanti sudah memegang bukunya, itu ada di halaman 4. Contoh bagaimana kita harus betul-betul belajar bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Misalkan pada kata alimun, satu kata alimun a dengan menggunakan alif, alimun. Yang kedua menggunakan ain awalnya, alimun. Jadi yang pertama menggunakan alif, alimun. Kata yang kedua menggunakan ain, alimun. Dan ini artinya akan berbeda. Kalau alimun dengan menggunakan alif, alimun artinya pedih. Tapi kalau menggunakan ain, di awalnya menggunakan huruf ain, alimun, maka artinya mengetahui. Jadi berbeda arti Al-Quran ketika kita berbeda mengucapkannya, dan bedanya sangat tipis. Alimun dengan alif pedih artinya, kalau alimun dengan ain artinya mengetahui. Itulah pentingnya belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan yang
dipelajari oleh para pembaca Al-Quran ya. Kemudian juga khalaqa, ini mengenai panjang pendek. Khalaqa, khoknya dibaca pendek, khalaqa, dengan dibaca khok panjang, khalaqa. Berbeda artinya. Sama-sama di awal huruf kho, tapi ketika dibaca panjang dan pendek khoknya akan berbeda artinya. Kalau khalaqa, khoknya dibaca pendek, artinya menciptakan. Tapi kalau dibaca khoknya panjang, khalaqa, artinya bergaul. Nah, di situ berarti kita harus belajar mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek. Karena nanti artinya akan berbeda. Khalaqa, khoknya dibaca pendek artinya menciptakan. Tapi kalau khalaqa, khoknya dibaca panjang artinya bergaul. Berbeda artinya ketika khok dibaca pendek dan kho dibaca panjang pada kata khalaqa. Nah, itu makanya kita perlu belajar ilmu tajwid ya. Jadi ada mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang menyebut huruf a, mana menyebut huruf a dengan ain. Itu makhraj, makharijul huruf. Ya, itu sebagai pembuka kenapa kita harus belajar panjang pendek baca Al-Quran, pengucapan huruf yang benar, karena berpengaruh kepada artinya. Artinya bisa berbeda. Baik, kita mulai materi yang berkaitan dengan qalqalah. Qalqalah. Qalqalah dari segi bahasa artinya pantulan atau goncangan. Ingat ya, qalqalah dari segi bahasa artinya pantulan atau goncangan. Qalqalah itu artinya menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, apa sih arti qalqalah menurut istilah ilmu tajwid? Qalqalah menurut istilah artinya membaca huruf-huruf tertentu dengan suara yang memantul dari makhrajnya. Saya ulangi, membaca huruf-huruf tertentu, membaca huruf-huruf tertentu dengan gerakan suara yang memantul dari makhrajnya. Dari makhrajnya itu maksudnya dari tempat keluar hurufnya. Itu makhrajnya. Dari tempat keluar hurufnya. Jadi membaca huruf-huruf ini memantul. Makanya tadi secara bahasa qalqalah artinya pantulan atau goncangan. Huruf-hurufnya tertentu. Huruf-huruf tertentu ini kalau dia dibaca memantul. Memantul dari tempat keluar hurufnya, dari makhrajnya. Huruf-huruf apa ini? Huruf-huruf apa yang kalau dibaca dia memantul dari tempat keluar hurufnya? Huruf-huruf apa yang dibaca dia memantul? Huruf-huruf apa? Nah, huruf-huruf itu yang dibaca memantul itu
ada 5 yang kita sebut dengan huruf qalqalah. Huruf-huruf ini dibaca, kalau dibaca dia memantul. Ada 5. Ba, jim, da, to, ko. Ba, jim, da, to, ko. Disingkat boleh ba, ju, di, po, ko. Itu menjadi kalimat itu untuk mudah mengingatkan. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, da, to, ko. Itu huruf-huruf qalqalah, ada 5. Nah, huruf-huruf ini yang kalau dibaca dia bisa memantul. Ya. Memantulnya huruf ini kapan? Kapan huruf-huruf yang tadi 5 itu kalau dibaca dia memantul? Kapan itu? Huruf-huruf ini yang 5 tadi dibaca memantul kalau pada saat berhenti. Contoh, ba. Sayasla naran dzata lahab. Nah, berhenti di huruf ba. Sayasla naran dzata lahab. Berhenti di huruf ba. Pada saat berhenti di huruf ba, ba-nya harus mantul. Jadi kalau dibaca sayasla naran dzata lahab, kalau tidak memantul salah. Makanya harus dzata lahab. B-nya ini lahab, itu memantul. Itu yang disebut dengan qalqalah. Jadi huruf-huruf qalqalah ini dibaca memantul ketika berhenti. Ba tadi, baju di toko, ba dia berhenti. Dzata lahab. Nah, be-nya itu qalqalah, mantul. Itu ba. Kalau berhenti ya di huruf ba. Kemudian kalau baju, sekarang jim, baju. Huruf qalqalah kedua jim, baju. Kalau berhenti di huruf jim, maka dia juga harus memantul. Huruf-huruf ini, qalqalah ini memantul kalau berhenti di huruf qalqalah. Contoh jim, baju. Jim sekarang. Was-samaa'i dzatil buruj. Coba, itu berhenti di huruf apa? Di huruf jim, buruj. Jadi kalau berhenti di huruf jim, jimnya harus mantul. Mantul namanya tadi qalqalah, buruj. Nah, berhenti di huruf jim ketika baca Al-Quran di surat apapun. Ketika berhenti di huruf jim, jimnya harus memantul. Nah, memantul ini namanya qalqalah. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu dia. Itu jim. Baju. Sekarang dal. Memantul di huruf dal. Kalau berhenti di huruf dal, contoh, innal insana lirabbihi lakanud. Berhenti di huruf dal, maka dalnya harus mantul, lakanud. Nah, mantul ini namanya qalqalah. Kok mantul? Karena berhenti di huruf dal. Dal itu qalqalah. Baju di dal. Lakanud. Nah, baju di dal sudah. To. Sekarang to. Huruf to.
wallahu min waraihim muhit. Berhenti di huruf to juga memantul. Jadi berhenti di huruf-huruf ba, jim, dal, to. Kalau berhenti di huruf itu harus memantul. Itu namanya qalqalah. Muhit to itu mantul. Ba, jim, dal, to, ko. Sekarang ko. Berhenti di huruf ko. Banyak. Qul a'udzu birabbil falaq. Berhenti di huruf ko harus mantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ketika berhenti di huruf ko harus memantul. Nah, itu namanya qalqalah. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, belajar dengan serius. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.